Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Ayo ikhwan wa ikhwati, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita mengkaji ilmu, belajar Al-Quran, firman Allah yang mulia, dan juga mengkaji sunnah nabinya yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Dan ini merupakan majelisnya para ulama, majelisnya orang-orang soleh, majelisnya orang-orang yang senantiasa mendapat doa dari seluruh makhluknya Allah, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Oleh sebab itu, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita juga bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan, keamanan, perlindungan diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang seiman dari ujian yang Allah berikan berupa wabah pandemi COVID. Meskipun ini merupakan juga makhluknya Allah, ciptaan Allah yang Allah turunkan dari langit untuk menguji siapa orang yang tetap beriman kepada Allah, siapa orang yang tetap sabar atas musibah, bencana, ujian ataupun penyakit yang Allah turunkan, yang Allah sebarkan. Sebaliknya, siapa mereka yang tidak sabar, bahkan mereka tidak mau kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada petunjuk Allah, dan tidak mau meyakini ayat-ayat yang Allah turunkan, bahwa setiap apapun musibah ujian itu berasal dari Allah. Sehingga mereka tidak mengimani, tidak membenarkan, tidak mempercayai setiap ujian yang Allah berikan, yang Allah timpakan itu bagian daripada takdirnya Allah, keputusan Allah. Oleh sebab itu, para jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa mereka yang tetap beriman, siapa mereka yang tetap sabar ketika menghadapi ujian yang Allah turunkan ini, sehingga jelas
antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini diterangkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat di dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguji antara orang yang tetap meyakini dan beriman, menerima sabar atas takdirnya Allah dengan adanya ujian pandemi Covid ini. Kalau itu orang mukmin, pasti dia akan menghubungkan setiap musibah, ujian yang Allah turunkan itu merupakan takdir, keputusan, ketetapan Allah, dan dia tetap menjadi orang yang taat kepada Allah, tetap menjadi orang yang menjaga perintah-perintahnya Allah. Bukan sebaliknya, ketika adanya ujian pandemi COVID-19 atau corona penyebutannya, atau ujian apapun, atau musibah apapun, bukan malah sebaliknya, malah semakin jauh, semakin kufur, semakin dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujian pandemi ini untuk ngetes siapa mereka yang betul-betul sikoh, betul-betul kuat imannya dan sabar, tidak mengeluh, tidak gerengseng, tidak galau. Bahkan di antara mereka semakin stres dengan adanya ujian-ujian, stres, gak bisa tidur, gak bisa makan, kerja juga gak nyaman, dan masih banyak lagi. Nah, ini menjadikan apa? Galau, hatinya menjadi bimbang. Nah, ini orang-orang yang jauh kepada Allah. Makanya para jamaah, ada ungkapan yang bagus seperti ini. Banyak orang itu ketika diuji dengan ujian apapun, entah musibah, bencana, bentuknya apapun, salah satunya sekarang ini yang sedang terus belum selesai masa pandemi ataupun COVID ini, mereka itu selalu dihantui, dibayangi dengan rasa takut yang luar biasa. Dia takut terhadap pandemi, dia takut terhadap COVID ini, tapi dia tidak pernah takut kepada yang membuat COVID. Dia tidak pernah takut kepada siapa yang menciptakan pandemi ini. Sehingga apa? Bukan semakin dia dekat kepada yang menciptakan, membuat pandemi COVID ini, semakin kadang-kadang menjadi orang yang sombong. Kita lawan, kita binasakan, kita hancurkan pandemi. Harusnya bukan seperti itu. Itu kata-kata, kalimat yang tidak etis menurut Allah. Seakan-akan dia itu menantang balaknya Allah, ujian Allah. Yang betul bagaimana? Yang betul itu Al-Quran mengajarkan, Al-Quran itu membimbing kepada orang yang beriman. Setiap ada ujian apapun bentuknya, bukan kok dengan sumbernya mengatakan kita tantang, kita lawan. Bukan. Itu kalimat yang salah.
Ini disalahkan oleh Al-Quran. Karena pandemi COVID, virus apapun bentuknya, MERS ataupun COVID-19 dan masih banyak lagi macam-macam virus yang Allah turunkan dari langit itu. Seharusnya orang mukmin itu mengatakan setiap ada ujian, bala, bencana, musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat yang harus keluar dari orang mukmin. Bukan kok kita lawan. Makanya para jamaah, Allah sampai turunkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bisa dibuka nanti di rumah, ayat yang ke-154. Di dalam ayat itu Allah jelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Allah mengungkapkan kalimatnya, firman-Nya yang mulia ini? Ketika kami uji mereka, kami turunkan bencana, musibah. Apa yang pertama kata Allah? Takut. Membuat mereka rasa takut. Coba. Iya, takut itu sudah fitrah. Tapi ketika seseorang ini takutnya bukan semakin dekat kepada Allah, mendekat terhadap ayat-ayat Allah, malah semakin jauh, maka takut inilah yang menjadikan semakin menghancurkan dirinya. Akhirnya apa? Ketika dia diberi sakit, bukan semakin sembuh, malah semakin parah. Karena apa? Rasa takut yang berlebihan menjadikan dia stres, menjadikan dia depresi. Akhirnya apa? Tambah penyakit yang ada dalam dirinya. Seharusnya ketika diberi goncangan-goncangan rasa takut ini, dia harus mengembalikan urusannya kepada Allah. Banyak zikir, banyak bertobat, banyak doa, sholatnya diperbanyak, dijaga sholat yang wajibnya. Itu konsep yang diajarkan oleh Al-Quran kepada orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, kalau orang mukmin itu kalau diuji dengan apapun, musibah, bencana apapun, dia yang pertama kali yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kok malah menantang musibah tadi. Ini bisa kita tanggulangi, bisa. Harusnya ditanamkan kepada dirinya dan masyarakat supaya semakin tambah imannya, supaya semakin tobat kepada Allah, semakin sabar, diperkuat dan tawakal kepada Allah. Nah, itu konsep Al-Quran mengajarkan kepada manusia. Di dalam Al-Quran ini, segala apapun musibah ini kembalikan dulu kepada Allah, jangan kepada alat. Alat itu nggak bisa. Alat itu belum tentu. Buktinya apa? Sampai sekarang terus melanda, nggak selesai-selesai. Bisa jadi mungkin orangnya sulit diatur, atau mungkin karena penyembuhan cara penanganannya kurang maksimal. Ya banyak faktor. Tapi pada dasarnya secara spiritual
Secara keimanan gampang sebenarnya. Nabi itu kalau dikasih musibah, ujian oleh Allah, terkena virus, terkena misalkan apapun penyakit, pernah Nabi mengatakan, pilek Nabi pernah, batuk Nabi pernah, pusing migrain Nabi juga pernah mengalami sakit, gregesi pernah sakit, demam pernah. Tapi bagaimana Nabi mengajarkan kepada umatnya? Fad'u ilallah, doalah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta penyembuhan kepada Allah. Nabi ketika sakit kepala, pegang kepalanya, baca bismillah 3 kali, membaca doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa wahdir. Pegang itu kepalanya, baca bismillah 3 kali, baca doa ini 7 kali. Ini pengajaran Islam ketika mendapat setiap apapun penyakit. Sakit perut, pegang perutnya, baca bismillah 3 kali, doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta safi la sifa illa sifauka sifan la yughadiru saqama. Itu doa. Ketika demam, baca doa la ba'sa insyaallah safallahu taala. Jadi Nabi itu sudah memberikan resep bagaimana ketika menghadapi setiap penyakit-penyakit apapun. Yang pertama kali doa. Kenapa? Supaya tumbuh keyakinan dalam diri seseorang itu iman. Iman, jadi takutnya itu muncul kepada Allah, bukan kepada virus. Salah. Nah ini. Jadi kalau orang itu nggak takut kepada Allah, apa yang terjadi? Ya, ketika menghadapi ujian itu nanti biasanya dengan sifat sombong. Nggak pernah dihubungkan ujian, penyakit, musibah, bencana itu semua atas takdir Allah, ketetapan Allah. Jadi para jamaah, Bapak Ibu, ya ini yang terjadi. Kenapa Allah tidak mengangkat penyakit virus pandemi ini? Kenapa Allah tidak mengangkatnya, melenyapkannya? Bisa. Allah membersihkan penyakit itu bisa. Tapi ingat, Allah menguji di antara kita manusia. Hikmahnya supaya siapa kita yang tetap lurus jalan kita, iman kita. Sabar enggak kita? Tetap beriman enggak kita? Tetap sikoh enggak kita? Tetap tegak berdiri di atas agama Allah? Atau sebaliknya, kadang-kadang kita lari jauh dari Allah, stres lah, ini terus urip, penyakit enggak hilang-hilang. Nah, kita sampai kadang-kadang mencela Allah. Gerusu Rasulullah, nggak sabar, nggak sabar Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Jadi takutlah kepada siapa yang membuat bencana, musibah, penyakit apapun. Kenapa? Itu akan menjadikan kita ini tenang. Hati kita ini tenang, tentram, ya, nggak mudah bimbang, nggak mudah galau, nggak mudah stres, depresi ketika ujian itu menimpa. Jadi orang mukmin itu tenang, Bu, Pak. Nggak percaya? Perhatikan. Allah turunkan di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang mukmin itu hatinya selalu tenang, tentram. Kenapa orang mukmin itu hatinya bisa tenang, rileks, santai? Sebabnya mereka punya senjata. Orang mukmin itu punya senjata, Pak. Senjata ini bisa mengalahkan apapun. Bahkan obat apapun bisa kalah dengan ini. Orang sakit
diobati model apa saja, belum tentu bisa sembuh. Belum tentu mungkin sembuh secara fisik, tapi belum tentu bisa membuat kesembuhan hati. Karena apa? Pada pangkalnya orang itu sembuh itu yang pertama sembuh hatinya dulu. Kalau hatinya itu sembuh, hatinya itu tenang, hatinya itu tentram, maka insya Allah penyakit apapun yang menerpa jasadnya ini akan sedikit demi sedikit akan hilang. Kenapa? Karena senjatanya orang mukmin itu cuma satu, dzikir kepada Allah, dzikir, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu Bapak Ibu ya. Yakin nggak yakin, monggo praktekkan, praktekkan. Saya ini kalau lihat tangga-tangga saya, Pak, walau corona nggak selesai-selesai, tuh tetangga tuh kena tuh tempat sana kena. Cuman saya tuh berpikir, coba kalau seandainya mereka tuh ingat kepada Allah, dzikir kepada Allah, kata-kata itu nggak mungkin keluar. Kenapa? Bisa diselesaikan. Musibah bencana apapun yang Allah turunkan bisa diselesaikan. Syaratnya apa? Dzikir, ingat kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, nggak galau, nggak bingung, resah. Ya. Apalagi ada orang batuk, wah kamu kena. Nah ini orang batuk saja kadang-kadang sudah dicurigai, Pak. Orang flu dicurigai. Nah ini karena ketidaktenangan, selalu risau hati ini. Nah ini akhirnya apa? Muncullah di tengah masyarakat itu ada suudon, mudah suudon. Ini bahaya penyakit. Akhirnya mudah nuduh, mudah ngecap. Wah ini kena ini, kena ini. Nah ini bahaya ini. Karena apa? Tidak ada zikir. Ya, tidak ada, lisan ini tidak pernah berzikir kepada Allah. Itu. Bahkan zikir ini saja bisa sampai memberikan kemenangan dalam peperangan. Ketika kaum muslim ini terjepit, ya, pada perang Kondak, pada perang Ahzab atau perang-perang lain, pesan Nabi, ingat kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, gak usah takut, gak usah galau. Akhirnya dikasih kemenangan. Karena apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Allah menurunkan pertolongan, Allah melindunginya, Allah menjaganya. Gak mungkin Bapak Ibu ya. Insya Allah, kalau orang itu insya Allah terus banyak berzikir kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah, mudah-mudahan Allah lindungi. Artinya corona, pandemi, virus apapun tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyerang itu. Karena apa? Dijaga. Insya Allah. Yang penting apa? Iman, takwa, banyak zikir kepada Allah. Insya Allah. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat kondisi orang-orang yang terkena musibah itu, mereka itu biasanya lupa kepada Allah. Harusnya saat itu ketika terjadi apapun, kita semua, bukan hanya pandemi ataupun COVID, apapun, musibah, bencana, virus apapun, bakteri apapun, mungkin nempel dalam diri kita, itu atas izin Allah. Kita diuji oleh Allah, keimanan kita. Kalau Allah menghendaki hilang, kalau tidak mungkin tetap berada dalam tubuh kita, tapi insya Allah Allah takdirkan itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita kalau kita sabar. Kalau kita meninggal dunia, insya Allah syahid. Jadi orang-orang yang terkena musibah dengan adanya virus yang Allah turunkan ini, kalau mereka sabar,
sampai meninggal dunia mereka iman, tetap sholat, menjaga kewajiban Allah, Allah takdirkan kena virus itu, insya Allah itu pun satu nikmat yang luar biasa, mereka syahid. Itu kalau terjadi. Nah itu. Jadi para jamaah, itulah gambaran yang disampaikan. Sekali lagi, jangan takut kepada virus, tapi takutlah kepada Allah. Karena itu adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Kalau Allah menghendaki, bisa menghinggap kepada siapapun. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Yang penting apa? Kuncinya adalah zikir kepada Allah dimanapun kita berada. Makanya Allah pesan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 nanti dibuka, ayat yang 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang mengaku beriman, banyaklah kamu zikir kepada Allah, sebanyak-banyaknya zikir kepada Allah. Kenapa? Karena dengan zikir inilah insya Allah menjadi benteng bagi dirimu dari segala apapun, entah dari musuh yang menyerang, dari kejahatan, keburukan, atau penyakit virus apapun, insya Allah. Wasabbihu bukratan wa asila. Banyak bertasbih, banyak menyebut asma Allah siang dan malam, pagi dan petang. Itu kuncinya Bapak Ibu, ya. Amalkan ayat ini, pahami ayat ini. Ya, jadi sekali lagi, jangan takut kepada virus, takutlah kepada Allah. Itu yang akan menguatkan iman kita dan menetrangkan hati kita insya Allah.